Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subbreaker. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 1016 sampai bab 1020. Omi. Omi yang terkenal adalah kamu. Benar-benar seorang pemuda yang heroik. Setelah melihatmu, itu membuatku mengakui bahwa dunia ini, cepat atau lambat, adalah milikmu bagi kaum muda. Omi, apa yang membawamu ke ujian tanpa bulanku? Omi tidak bertele-tele dan bertanya langsung. Senior, saya datang untuk bertanya tentang seseorang. Seseorang, ya, sekitar 1,5 tahun yang lalu. Di perairan menutup kera air, kamu dan Master Gerbang Akhir Surga memburu seorang wanita. Apa yang terjadi dengan wanita itu? Omi bertanya. Gelombang kemarahan keluar dari Kaisar Bulan Tertinggi yang tidak pernah jatuh. Seolah-olah dia sekarang membenci ginseng 10.000 tahun yang dicuri ketika dia mengingatnya. Omi, apa hubunganmu dengan wanita itu? Mengapa aku merasa sosok Anda terlihat familiar? Mungkinkah pria yang mengikuti hari pencuri itu adalah Anda? Tapi momentum dalam dirimu berbeda. Omi berkata, ya, ini aku. Hari itu kamu memburu adikku dan membunuhnya. Menyebabkan aku berpisah darinya. Aku datang ke sini hari ini untuk menanyakan bagaimana keadaannya sekarang. Kaisar tertinggi bulan tidak pernah jatuh tiba-tiba marah. Ini benar-benar kamu. Kamu dalam bersekongkol. Kamu pencuri, kembalikan ginseng 10.000 tahunku. Seluruh istana dipenuhi dengan aura pembunuh. Aura pembunuh ini sangat kuat. Begitu kuat sehingga Tuan Pulau Bela Diri agak teliti. Dan selama bertahun-tahun, Raja Bela Diri bulan ini telah meningkat pesat. Omi, hati-hati Tuan Pulau Bela Diri nyaman. Ingat situs web, kansu8.net. Ledakan, Kaisar tertinggi bulan tidak pernah jatuh meledak ke arah Omi dengan kepalan tangan. Aura pembunuh yang kuat pepatah dan pepatah puing-puing seluruh istana. Kaisar tertinggi bulan tidak pernah jatuh benar-benar terlalu marah. Sedemikian rupa sehingga dia segera dalam keadaan kehilangan akal sehatnya. Omi merasa dirinya terkunci oleh nafas. Sepertinya tidak dapat menahan. Sangat kuat. Omi menyadari bahwa perbedaan kekuatan antara dia dan Kaisar tertinggi ini sangat besar. Kaisar tertinggi ini berasal dari era dan level yang sama dengan Tuan Pulau. Omi masih tidak dapat bersaing dengan tingkat ketiga dari kesempurnaan agung alam persatuan. Namun, Omi pun langsung menemuinya dengan pukulan. Ledakan. Pukulan Omi dengan kekuatan lebih dari 100.000 pon dan telapak tangan pembunuh lawan meledak bersama. Seolah-olah dua batu besar telah menembak satu sama lain. Dan setelah ledakan itu, kekuatan tabrakan besar itu menjungkir balikkan seluruh istana. Omi merasakan darah mengalir ke belakang ke seluruh tubuhnya. Dan napasnya tercekik di dada. Sangat tidak nyaman. Pada saat ini, Tuan Pulau meletakkan satu tangan di bahu Omi. Sebuah kekuatan yang ditransfer ke tubuhnya. Sementara suara Tuan Pulau terdengar di pendengaran. Omi, kamu belum menjadi lawan. Kamu mundur dulu. Mengatakan itu, Omi merasakan tubuhnya terlempar dengan kekuatan besar dan terlempar ke langit. Ketika Omi melihat lebih jauh ke bawah, di tengah istana dipenuhi penguasa Pulau Bela Diri dan Kaisar tertinggi Kekaisaran Tanpa Bulan. Dua pembangkit tenaga listrik puncak generasi tua, sudah bertarung dengan sangat sengit. Ah, hati Omi bergetar saat dia melihat mereka berdua bertengkar dengan tertidur. Gerakannya sangat kuat. Hati Omi terkejut. Sangat kuat. Saya berpikir bahkan jika saya tidak bisa memenangkan pertarungan dengan Kaisar tertinggi Tanpa Bulan, saya tidak akan bisa kalah terlalu parah. Tetapi sebagai hasilnya, saya bahkan bukan lawan. Memenangkan Tuan Pulau hanya bergerak. Jika tidak saya akan terluka parah. Omi merasa bahwa dia, sebelumnya, mungkin terlalu sombong. Berpikir bahwa dia bisa melawan pembangkit tenaga listrik tua dan abadi ini. Dan masih ingin menjadi Kaisar tertinggi Tanpa Bulan seorang diri. Untungnya, biarkan Master Pulau Bela Diri menemani Anda. Atau Anda tidak mengetahui konsekuensinya. Pada saat ini, Xiao Meng terbang ke sisi Omi. Sibuk berkata, Saudara Omi, datanglah ke kapal terbang. Serahkan yang berikut ini kepada Tuan Pulau. Saya yakin dia bisa mengatasinya. Omi hanya bisa menganggukkan kepalanya. Hatinya sedikit tidak senang karena dia begitu tanpa pertempuran di depan Kaisar Bulan tertinggi yang tidak pernah jatuh. Saudara Omi, sekarang kamu tahu betapa kuatnya orang-orang tua dan berkuasa ini. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Sebelum Tuan Pulau memberitahuku secara pribadi bahwa setelah kamu keluar dari batu ingatan, hatimu sedikit meningkat.
Sedikit sombong. Mirip dengan mentalitas Wang Qi dari sebelumnya. Berpikir bahwa dia kuat dan bisa menantang di atas, tetapi ternyata, pada level ini, tidak ada yang lemah. Dan penguasa pulau mengatakan bahwa mentalitas Anda harus berubah. Jika tidak, sulit untuk maju. Omi dengan depresi berkata, saya akui bahwa saya memang sedikit sombong sebelumnya. Mengapa Anda tiba-tiba mengatakan ini kepada saya? Kakak Omi, karena aku melihat wajahmu begitu pucat. Kamu baru saja mengalami satu putaran pertempuran dengan kaisar tertinggi tanpa bulan. Ho, akulah yang meremehkannya. Baiklah, kamu kembali ke kapal terbang. Penguasa pulau masih bertarung dengan kaisar tertinggi bulan yang tidak pernah jatuh di bawah sana. Aku tidak bisa bersembunyi di kapal terbang. Selain itu, aku masih memiliki kemampuan untuk membela diri pada saat ini. Baiklah, Xiao Meng terbang kembali ke langit dengan kapal terbang. Ledakan, di bawah. Istana lain langsung manja. Dua sosok cepat. Berlarian melewati istana. Rata-rata orang tidak bisa melihat gerakan mereka. Hanya saja kedua bayangan itu saling terkait. Dengan ganas. Hanya Tuan Pulau bela diri. Tangannya terus-menerus mengepalkan tangan. Setiap telapak tangan tampak ringan dan lembut. Tetapi memiliki kekuatan untuk membanjiri laut. Sementara kaisar tertinggi bulan tidak pernah jatuh. Juga hanya menggunakan tangannya. Keduanya saling bertepuk tangan. Tampaknya sangat sederhana. Tetapi sebenarnya sangat cepat hingga ekstrim. Setiap telapak tangan dari kedua belah pihak penuh dengan niat membunuh. Dan kecerobohan sekecil apapun mungkin kalah dari yang lain. Pada level ini, tidak ada lagi kebutuhan akan senjata, rumput, dan pepohonan. Semuanya adalah pedang. Omi melihat pedang yang dibawanya. Dan menghela nafas dalam-dalam. Lagi pula aku masih menjaga pedang. Aku masih perlu menggunakan pedang untuk menampilkan keterampilan pedangku. Dan mereka, yang telah melampaui level ini, dapat mendeteksi keterampilan pedang dengan tangan mereka. Pikir Omi. Berputar dan membuang pedang di tangannya. Tuan Pulau bela diri dan kaisar tertinggi kekaisaran tanpa bulan tenggelam dalam waktu yang lama. Sekitar setengah jam sekarang. Akhirnya, kaisar tertinggi kekaisaran tanpa bulan dikalahkan. Dan tiba-tiba, dia tampaknya telah berusia 10 tahun. Sudah sangat tua. Dan tubuh mereka telah bertahan terlalu lama untuk bertarung begitu sengit lagi. Fiu, Tuan Pulau bela diri juga berantakan. Rambut putih aslinya, yang mengalir, sekarang acak-acakan. Dan wajahnya juga sangat lelah dan terbakar tua. Omi merasa bersalah ketika dia melihat Tuan Pulau dalam keadaan ini. Hahaha, hahaha, kaisar tertinggi tanpa bulan tertawa bahak. Dan tiba-tiba, puff kaisar tertinggi tanpa bulan menyemburkan seteguk darah. Ayah, kaisar bulan tidak pernah jatuh terbang dengan panik dan membantu kaisar tertinggi. Kaisar bulan tidak pernah jatuh memandang Tuan Pulau Wulin dan berkata, Tao Lin, hitunglah kamu. Setelah bertahun-tahun, aku masih tidak bisa mengalahkanmu. Tuan Pulau bela diri berkata, tidak, Kaisar Raja bela diri tanpa bulan. Kamu adalah salah satu lawan terkuatku. Dan bahkan setelah bertahun-tahun, kamu masih begitu. Jangan bicara sarkasme. Aku kalah. Apa yang ingin kamu lakukan denganku? Hahaha, Raja Yuewu. Hari ini aku hanya menemani Tang Xiaoyu untuk datang dan menyusulmu. Kamu dan aku sudah berada di ambang hari besar. Jika kita tidak bertemu hari ini, aku khawatir kita tidak akan pernah bertemu lagi dalam hidup ini. Siapa yang peduli untuk melihatmu? Apakah aku berhubungan baik denganmu? Persahabatan belum dibuat. Tetapi hanya ada segelintir orang yang tersisa di dunia ini. Di zaman kita. Namun juga, tidak ada di sana. Tuan Pulau mengangkat kepalanya dan berkata, Omi, kamu bisa turun sekarang. Omi terbang ke sisi Tuan Pulau. Omi hanya melihat kekuatan Tuan Pulau hari ini. Omi menghela nafas pada dirinya sendiri. Sebelumnya di Pulau Bela Diri, Omi ingin bertarung dengan Tuan Pulau. Tetapi sekarang dia bertahan. Itu sedikit keluar dari liganya. Meskipun hanya ada satu alam antara dia dan Tuan Pulau. Tetapi kekuatannya sangat jauh. Mungkin itu semakin tinggi pukulannya. Semakin sulit untuk. Terima kasih, Tuan Pulau. Omi. Tidak perlu berterima kasih padaku. Jarang sekali aku bertengkar dengan seorang teman lama lagi. Mungkin, ini adalah yang terakhir dalam hidup kita. Jika Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda tanyakan padanya sekarang, jangan ragu untuk melakukannya. Omi menganggukkan kepalanya dan bertanya, Bulan Senior, bolehkah aku bertanya? Apakah kamu dan Master Gerbang Akhir Surga membunuh adikku hari itu? Dengan bersinar, Bulan tidak pernah jatuh terlalu jauh dari Kaisar dan berkata, tidak, 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku itu. Omi senang dan sibuk. Lalu di mana dia? Entahlah. Gadis itu sangat kuat.
Tuan Tianjie dan saya mengejarnya di dasar laut selama setengah hari. Tetapi kami tidak bisa mengejarnya. Dia bahkan membuat rencana yang mencurigakan. Jadi Tuan Tianjie dan saya harus berpisah. Trekking, sehari kemudian. Saya benar-benar kehilangan jejak. Dan saya tidak punya pilihan selain kembali ke Kekaisaran tanpa bulan. Apakah Tuan Gerbang Punah hari itu membunuh adikku? Bagaimana saya harus tahu? Dia tidak datang kepada saya setelah itu. Anda tidak akan mencarinya jika Anda ingin tahu begitu banyak. Terima kasih, senior. Omi bertanya-tanya senior dari lubuk hatinya. Bukan hanya karena dia adalah orang yang kuat di level yang sama dengan Tuan Pulau. Tetapi juga karena dia adalah seorang jenius legendaris dari generasi yang lebih tua. Semua orang akan menjadi tua. Dan ketika Omi setua ini, dia berharap orang-orang muda akan memberikan rasa hormat minimum. Tuan Pulau tertawa. Raja bela diri bulan. Maaf telah mengganggumu begitu banyak hari ini. Tapi itu layak untuk bisa bertarung denganmu sebelum hari besar tiba. Aku khawatir lain kali kita bertemu akan berada di bawah tanah. Hahaha. Gulung. Pamitan. Omi dan Tuan Pulau terbang ke langit dan memasuki sebuah kapal terbang di langit. Begitu mereka memasuki kapal terbang, Tuan Pulau merasa jauh lebih tua dan terus batuk beberapa kali sebelum akhirnya perlahan-lahan stabil. Tuan Pulau, apa kabar? Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Semua orang gugup di sekitar Pulau Master. Setelah Master Pulau melambat, dia tersenyum pahit. Tua, benar-benar tua. Aku bahkan tidak bisa pasrah ke usia tua. Aku tidak tahan lagi dengan duel seperti itu dengan Raja Bela Diri bulan hari ini. Tubuhku tidak tahan lagi. Aku khawatir Kaisar Bak yang diberikan Omi membeku akan sia-sia. Namun, aku sangat senang. Sudah lama sekali sejak aku melawan Raja Bela Diri bulan. Dan sudah lama juga sejak aku melawan lawan yang sebenarnya. Itu benar-benar hangat. Selama bertahun-tahun bersembunyi di Pulau Bela Diri. Tulang aku benar-benar renyah. Hahaha. Omi berkata dengan malu-malu. Tuan Pulau, maafkan aku. Itu semua karena aku. Omi. Aku punya beberapa kata yang tulus untuk diucapkan kepada. Silakan, Tuan Pulau. Tolong bicara. Apakah kamu ingat Wangqi? Tentu saja aku ingat. Wangqi baru saja dibunuh olehku. Bagaimana mungkin aku tidak ingat? Oh, Wangqi dulu. Dia memahami niat membunuh di tingkat ketiga dari kesempurnaan agung alam persatuan. Sejak saat itu, dia pikir dia akan menjadi nomor satu di dunia. Pikirannya berubah menjadi sombong dan meningkat. Fakta bahwa dia akan mati di tangan Anda sebenarnya tidak terkait dengan pola pikirnya ini. Namun, setelah Anda keluar dari batu ingatan, Anda menjadi sedikit meningkat serta sombong. Dan saya juga hanya ingin memberitahu Anda bahwa jika Anda ingin menjadi kuat, Anda tidak boleh memiliki mentalitas sombong seperti ini. Aku tahu. Kamu benar. Sebelumnya, aku sangat bertekad untuk percaya bahwa aku bisa menantang sebagian besar orang terkuat di puncak dunia ini. Sehingga aku bahkan berpikir bahwa bahkan kamu dan aku bisa agak percaya diri. Tapi hari ini, setelah hanya satu putaran dengan Kaisar tertinggi abadi bulan, aku memukul mundur. Dan aku tahu bahwa mentalitas aku sebelumnya terlalu meningkat. Dan aku hampir tidak dapat dari Wangqi. Ini juga terkait dengan fakta bahwa aku selalu bangkit sebagai yang paling jenius. Itulah yang membuat aku meningkatkan kepercayaan diriku dan menciptakan kreativitas. Tuan Pulau tersenyum. Sangat bagus bahwa Anda dapat memperbaiki pola pikir Anda. Maka Wangqi tidak dapat memperbaiki. Mungkin itulah alasan terbesar mengapa dia mati di tangan Anda. Omi, kamu harus mengerti. Ketika aku masih muda, dan ketika Raja Bela Diri bulan masih muda, kita semua adalah jenius terkenal di dunia. Mereka yang mampu mencapai puncak. Masing-masing dari mereka memiliki pengalaman legendaris ketika mereka akhirnya masih muda. Anda harus memikirkan pikiran Anda. Dengan situasi Anda saat ini, Anda akan menjadi pembangkit tenaga listrik top dunia cepat atau lambat di masa depan. Oh, aku tidak peduli lagi, ujar Omi. Apakah kamu benar-benar melihat dari balik bahumu? Atau kamu hanya berpura-pura hahaha. Baiklah, cukup bergosip. Sekarang kamu pasti masih ingin pergi ke gerbang akhir surga. Kalau begitu ayo pergi ke gerbang akhir surga lagi. Tuan Pulau, mari kita memulihkan diri selama setengah bulan dulu. Ujar Omi. Tuan Pulau telah terjadi dengan Kaisar tertinggi bulan yang tidak pernah jatuh. Dan vitalitasnya pasti terluka parah. Jadi jika dia pergi ke gerbang punah surga lagi dan bertarung melawan gerbang punah surga, vitalitasnya belum pulih. Yang akan merugikan Tuan Pulau, kekuatan Tuan Gerbang Kehancuran Surga berada di atas Kaisar tertinggi bulan yang tidak pernah jatuh. Tuan Pulau mengangguk. Bagus. Saya harap itu tidak akan menunda pencarian Anda untuk informasi tentang Mu Qianji. Sudah 1,5 tahun.
Tidak terlalu jauh. Omi dan yang lainnya datang ke gunung yang dalam secara acak. Dan semua orang bekerja sama. Menghabiskan setengah hari membangun rumah kayu yang cukup besar. Bersiap untuk memulihkan diri di sini selama setengah bulan. Terutama bagi tuan pulau untuk memulihkan diri. Omi juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang dao bela dirinya. Sebelumnya Omi telah melihat tuan pulau dan raja bela diri bulan. Telapak tangan mereka adalah pedang tajam. Tangan mereka tanpa pedang tetapi memiliki pedang. Dan setiap gerakan membawa gerakan pedang tertinggi, alam yang belum terjangkau Omi. Oleh karena itu, Omi membuang kupon. Dia harus memesannya. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Selama 10 hari ini, Omi dan yang lainnya diam-diam berlatih seni bela diri di gunung yang dalam ini. Dan semua orang tidak membuang waktu. Tuan Pulau mengasingkan diri selama 10 hari dan keluar setelah 10 hari. Tuan Pulau, bagaimana kabarmu? Don Zimmer bertanya. Yah, ini pemulihan yang bagus. Begitu cepat. Tidak begitu cepat. Jika saya masih muda, tidak akan butuh 1 hari sama sekali untuk memulihkan kekuatan saya. Tetapi sekarang setelah saya tua, saya tidak dapat membandingkan. Omi, kamu sepertinya memahami sesuatu. Ya, aku ingin mencoba melihat apakah aku bisa membuang pedangku. Seperti yang kamu lakukan hari itu dengan Moon Wukye. Yang memiliki pedang energi yang kuat meskipun itu adalah telapak tangan ganda. Tuan Pulau menghela napas. Omi, sepertinya kamu belum mengerti. Aku belum mengerti. Ya, kamu telah melihat kami membuang pedang kami. Dan kamu telah membuangnya bersama kami. Dan kamu ingin mengetahui bahwa kami tidak menggunakannya. Dan kamu salah. Jadi kamu bahkan belum mengerti. Aku masih belum mengerti. Omi berpikir bahwa dia harus mengerti betul bahwa pedang tanpa pedang di tangan lebih baik daripada pedang dengan pedang di tangan. Dan itulah situasi yang mereka hadapi. Kamu tidak mengerti. Bisakah Tuan Pulau menghakimi dengan jelas? Tuan Pulau menggelengkan kepalanya. Kamu harus mencari tahu sendiri untuk benar-benar mengerti. Kamu belum mengerti. Tapi aku berjanji bahwa sebaliknya. Aku inginmu ke arah yang salah. Baiklah. Luangkan waktumu untuk memahami. Kamu masih sangat muda. Kamu tidak bisa terburu-buru. Bagus. Pikiran Omi bingung mengapa Tuan Pulau merasa bahwa dia tidak mengerti apa-apa sama sekali. Hal ini serupa ketika Anda tidak memahaminya. Tetapi begitu Anda memahaminya, ternyata sangat sederhana. Omi tahu bahwa untuk memahami jenis pengalaman seni bela diri Master Pulau, saya khawatir ini tidak dalam semalam. Omi masih terlalu muda. Masa muda bukan hanya keuntungan, terkadang juga merugikan. Situs web pertama m.kansu8.net. Di sebelahnya, Liona menyimpulkan. Ada apa? Sekaligus mengerti sekaligus tidak mengerti. Buatlah itu begitu misterius. Oh, Xianger. Kamu masih tega mendengarkan kami. Itu hanya benar jika kamu dengan cepat melangkah ke alam bawaan. Aduh, Liona harus pergi ke samping untuk berlatih ilmu pedang. Mungkin Liona tidak akan pernah mencapai level Omi sekarang. Mereka dan Omi ditakdirkan untuk tumbuh semakin jauh. Mungkin itu bukan pilihan yang tepat bagi mereka untuk berkumpul sejak awal. Jika mereka telah memilih keluarga yang tepat, mereka akan dapat bahagia memiliki anak selama sisa hidup mereka. Meskipun tidak begitu spektakuler, dan hidup mereka akan menjadi hal yang luar biasa. Dan jika mereka memilih Omi, meskipun mereka mengikuti Omi dengan cipratan, mereka juga kehilangan banyak kebahagiaan yang luar biasa. Sebentar lagi, setengah bulan berlalu. Baiklah, setengah bulan penyembuhan sudah berakhir. Saatnya kita berangkat ke gerbang akhir surga. Kerumunan sekali lagi naik ke kapal terbang pesawat ulang-alik dan langsung menuju ke gerbang akhir surga. Apakah informasi Muqianji dapat dipelajari dari gerbang akhir surga atau tidak akan bergantung pada perjalanan ke gerbang akhir surga ini? Segera, di kaki gerbang kepunahan surga, Omi sekarang mendapatkan kembali ingatannya. Dia tidak asing dengan tempat ini. Pada awalnya, dia dan Muqianji mencapai kolam surga dari sungai bawah tanah, sehingga mencuri teratai salju kristal es tanpa sadar. Tentu saja, mungkin terjadi begitu lancar karena dia kebetulan bertemu dengan putri wakil master gerbang kepunahan surga. Kerumunan bertanya kepada Omi bagaimana dia mencuri teratai salju kristal es. Omi mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Dan semua orang sedih. Saat itu, sebuah suara datang dari langit. Teman, datanglah ke gerbang akhir surga saya. Mengapa Anda tidak datang ke sini untuk mengejar tuan tanah saya? Tuan Pulau tersenyum. Sepertinya penguasa gerbang akhir surga sudah tahu bahwa kita telah datang. Wow, begitulah caramu tahu juga. Liu Yue berkata dengan heran. Tuan Pulau berkata, gerbang hamparan Tuan Surga adalah seorang jenius surga. Ketika dia masih muda, makmurnya menyebar ke seluruh dunia.
Dan saya telah berdebat dengannya beberapa kali. Dan saya pernah kalah darinya sekali. Sekarang tampaknya dia tinggal jauh di dalam gerbang akhir surga dan kekuatannya semakin meningkat. Ayo pergi, Omi. Kita berdua akan naik ke gunung yang tertutup dan memberi penghormatan kepada mantan almarhum ini. Omi bertanya, Tuan Pulau, maukah kamu melawannya kali ini? Haha, jika dia tidak tahu niatmu, mungkin tidak. Tapi jika dia tahu bahwa teratai salju kristal es leluhurnya telah dimakan olehmu, tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan membunuhmu. Itu adalah harta leluhurnya untuk mempengaruhi alam disucikan, dan tidak ada yang bisa menerima hasil dari itu dicuri. Oh, tidak peduli apa. Aku harus mendapatkan informasi tentang Muqianji. Pergi. Tuan Pulau dan Omi melompat ke puncak gunung dingin dan menggambarkan mereka menuju puncak gunung. Segera mereka tiba di puncak gunung kesepian. Seorang lelaki tua kulit putih berdiri di atap sebuah istana di puncak gunung kesepian. Lelaki tua kulit putih dengan rambut putih sepenuhnya ini, ditambah dengan pakaian putihnya dan pemandangan salju di sekitarnya, sangat seperti peri, berdiri di atas gunung kesepian, seolah-olah dia tidak ada di bumi. Omi dan Tuan Pulau dengan mendarat mantap di tanah. Menatap master gerbang akhir surga tiba-tiba mengintip pada keduanya. Dan ketika dia melihat bahwa itu adalah master Pulau Bela Diri, dia sedikit terkejut dan berkata, Taolin, ini kamu. King Feng. Lama tidak bertemu. Master gerbang akhir surga memandang Omi lagi. Alisnya berkerut. Seolah-olah dia merasa cukup familiar dengan sosok itu. Siapa Anda? Mengapa kita sepertinya saling mengenal? Omi menyembah. Omi senior. Menyapa guru gerbang senior. Omi. Mungkinkah kebangkitan baru Kekaisaran Yan Huang adalah seorang pemuda? Persis junior. Tapi aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Tuan Pulau berkata. Omi. Apa yang ingin kamu tanyakan padanya? Langsung saja. Bagus, Omi berkata kepada guru gerbang akhir surga. Senior, 1,5 tahun yang lalu, Anda dan Kaisar tertinggi kerajaan tanpa bulan mengejar seorang wanita di Kekaisaran Kera Air. Saya ingin bertanya apakah wanita itu dibunuh oleh Anda? Dan jika tidak, di mana dia? Master gerbang akhir surga memandang Omi. Tubuhnya gemetar. Dan dia berkata dengan marah. Jadi itu kamu pencurinya. Aku berkata mengapa aku melihatmu terlihat akrab. Ternyata hari itu di kerajaan air. Orang di samping gadis pencuri itu adalah kamu. Kamu dan gadis pencuri itu bekerja sama untuk mencuri harta tertinggi-tertinggi akhir surgaku. Teratai salju kristal es. Dan kamu masih berani datang ke tempatku untuk menemukan seseorang. Mencari kematian. Master gerbang hamparan surga sama marahnya dengan kaisar tertinggi bulan yang tidak pernah jatuh dan langsung menyerang Omi. Tuan Pulau Bela Diri mendorong tubuh Omi ke belakang dan berkata, kamu mundur. Ledakan. Dua ahli hebat dari Martial Forest Island Lord dan Heaven's Expanse Gate Lord tiba-tiba berpasangan satu sama lain. Kekuatan internal mereka yang berani menyerang, membuat suara tumpul seolah-olah dua truk besar telah langsung meledak bersama. Dan pilar istana di belakang mereka diinjak-injak dengan kekuatan internal. Tubuh Master Gerbang Akhir Surga dan Master Pulau Bela Diri menahan kekuatan internal dari kekuatan satu sama lain. Dan darah tumpah dari kedua sudut mulut mereka. Hanya dengan satu duel telapak tangan. Keduanya telah menderita luka dalam yang cukup besar. Tetapi sepertinya luka dalam Heaven's Endgate Master akan jauh lebih serius. Master gerbang akhir surga mengamuk. Taolin, apa maksudmu? Pria ini telah mencuri harta terbesar gerbang hamparan surga saya. Apa gunanya Anda melindunginya? Martial Island Lord berkata, Omi adalah temanku yang terlupakan. Aku tidak akan membiarkanmu membunuh. Selain itu, meskipun dia memakan teratai salju kristal es dari gerbang tertinggi surgamu, apa maksudnya cinta? Dia terluka parah dan kecerdasannya menjadi menurun seorang anak. Saudaranya mencuri ginseng 10.000 tahun dan teratai salju kristal es untuk merawatnya. Aku tidak peduli jika dia punya alasan untuk mencuri harta terbesar gerbang akhir surgaku. Dia pasti akan mati. Tuan Pulau Bela Diri tertawa. Tuan gerbang tertinggi surga. Dengan saya di sini hari ini, Anda tidak dapat menyentuhnya sedikit pun. Anda cukup terluka saat ini. Saya khawatir Anda tidak dapat menghadapi banyak telapak tangan dengan saya lagi. Kamu kalah dariku saat itu. Dan kamu masih hari ini. Taolin. Kamu belum tentu lebih baik. Jangan katakan itu seolah-olah kamu jauh di atasku. Itu berarti kamu harus membunuh Omi. Iya, kalau begitu ayolah. Biarkan aku melihat berdirian gerbang hamparan surgamu lagi. Master gerbang hamparan surga naik untuk membunuh. Mereka berdua tidak lagi hanya langsung telapak tangan ke telapak tangan. Langsung telapak tangan ke telapak tangan. Menggunakan ledakan internal. Saya khawatir semua orang tidak akan bertahan lebih dari beberapa telapak tangan. Seperti orang biasa yang bertarung head to head.
Tuan Pulau Bela Diri dan Tuan Gerbang Kehancuran Surga. Sosok mereka berlarian di Gunung Dingin. Sementara di timur dan sementara ke barat. Intensitasnya tidak kurang dari setengah bulan yang lalu di Kekaisaran Bulan Tanpa. Omi berdiri di udara. Duel antara dua ahli puncak dunia bukannya tidak menggairahkan. Hanya saja Master Pulau Hutan Bela Diri sudah sangat tua dan masih harus bertarung dengan Master Gerbang Akhir Surga. Omi merasa sangat bersalah dan patah hati. Meskipun mereka adalah praktisi seni bela diri, tetapi menjadi sangat tua. Sebenarnya menggunakan seni bela diri akan sangat berbahaya bagi mereka semua. Pada saat ini, di Istana Gerbang Kehancuran Surga, seorang pria memandang Omi dan berkata dengan marah, "Apakah kamu yang mencuri harta terbesar Gerbang Kehancuran Surgaku?" Omi mengikuti suara itu, dan seorang pria kuat di tingkat ketiga dari alam persatuan sedang menatap Omi dengan marah. Orang ini adalah wakil guru Gerbang Cakrawala Surga, dan ahli terbesar kedua dari Gerbang Hamparan Surga. Omi berkata, "Akulah yang memakan teratai salju kristal es, ingat situs web, kansu8.net." Menderita kematian, wakil kepala gerbang segera membunuh Omi. Akibatnya, dua medan perang muncul di gunung terpencil di Gerbang Penghancuran Surga. Master Pulau Bela Diri dan Master Gerbang Kehancuran Surga berjuang keras untuk membedakan antara mereka. Sisi Omi. Di sisi lain, tidak begitu sulit untuk dibedakan dari wakil kepala gerbang itu. Itu karena kekuatan Omi jelas jauh lebih tinggi dari wakil master gerbang itu. Omi adalah seseorang yang telah memahami niat membunuh, sedangkan wakil guru gerbang di sisi lain hanya berada di tingkat ketiga dari kesempurnaan agung alam persatuan, dan belum memahami niat membunuh apapun, meskipun dia sudah cukup tua untuk menjadi kakek Omi. "Kamu bukan lawanku," ujar Omi. Omi sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dan pihak lain sudah bertahan dengan sangat tipis. Wakil kepala gerbang pihak lain berteriak, "Tangan tertinggi surga." Udara dingin di sekitarnya mengembun sejenak, dan wakil kepala gerbang membawa telapak tangan yang cukup kuat untuk membekukan, menamparnya ke arah Omi. Telapak tangan yang begitu kuat, namun tidak memberi rasa pada Omi. Cukup untuk membuktikan bahwa juga di tingkat ketiga dari kesempurnaan agung alam persatuan, kekuatan Omi jauh lebih tinggi dari miliknya. Omi sedikit menyerang dengan kekuatan pukulan yang sangat besar, menyebarkan telapak tangan yang kuat dari wakil tuan gerbang lawan. Dan tubuh wakil tuan gerbang itu terbang kembali lebih dari 10 meter dengan suara gemerincing. "Kamu bukan lawanku. Jika kamu tidak melakukan hal lain, jangan salahkan aku karena kecepatan kasar," ujar Omi. Namun, wakil kepala gerbang itu jelas tidak senang. Semakin Omi mengatakan bahwa dia bukan lawannya, semakin dia menjadi tidak bahagia. Dalam hal usia, ketika dia keluar untuk nongkrong, ibu Omi masih dalam kandungan. Mengapa dia tidak menjadi lawannya? Wakil kepala gerbang yang enggan membuka mulut dan menghirup dengan keras. Semua udara dingin di sekitarnya tersedot ke dalam rongga perut. Dan untuk sesaat, seluruh tubuh wakil kepala gerbang tampak seperti lapisan es. Ledakan. Wakil kepala gerbang membunuh dengan telapak tangan lain. Kali ini, dia menghirup banyak udara dingin dan mengedarkannya ke meridiannya sebelum menyerangnya melalui kekuatan internalnya. Dapat dikatakan bahwa dia menghancurkan meridiannya dengan menghancurkannya. Telapak tangan dikeluarkan dengan pembuluh darahnya. Oleh karena itu, serangan telapak tangan ini begitu kuat sehingga Omi tiba-tiba merasakan tiba-tiba kekuatan yang tak tertandingi, dan angin telapak tangan yang sedingin hampir membekukannya. Omi merasa ngeri, dan segera membangkitkan niat membunuh yang harus dibunuh di dalam dirinya. Lalu seluruh tubuhnya bertemu dengan pukulan dengan kekuatan terbesar. Wah, suara seperti gunung es yang dipancarkan kembali. Tubuh wakil kepala gerbang itu segera terbang menuruni gunung dari puncak gunung dingin. Master Gerbang Akhir Surga, yang sedang bertarung di tengah gunung, tampaknya telah melihat pertempuran antara Omi dan wakil guru gerbang, dan terkejut dalam hati pada kekuatan Omi. Begitu mudah sehingga bahkan wakil kepala gerbang akhir surganya benar-benar tak terkalahkan. Melihat wakil master gerbang terbang menuruni gunung, master gerbang akhir surga tiba-tiba meninggalkan penduduk Pulau Bela Diri dan melompat ke udara untuk menangkap wakil guru gerbang yang terbang ke bawah. Setelah menangkap wakil master gerbang, dia menyadari bahwa wakil master gerbang sebenarnya telah menggunakan seni terlarang untuk menghabisi Omi. Namun dia masih terlempar ke bawah gunung, dan kengeriannya tidak bisa membantu tetapi sedikit lebih dalam. Hah, master gerbang hamparan surga mengencangkan beberapa titik akupuntur di tubuh wakil master gerbang. Dan kemudian kekuatan internal ditransmisikan ke tubuh wakil guru gerbang untuk melindungi meridiannya. Dan kemudian, master Pulau Hutan Bela Diri terbang. Tetapi dia tidak mengambil kesempatan untuk melakukan apapun. Jika tidak, ini adalah kesempatan bagus untuk melukai guru gerbang kehancuran surga dengan parah. Tuan Pulau Wulin berkata, "King Feng, aku yakin dia adalah penerusmu.
Kamu berencana untuk memberikan posisi master gerbang setelah kematianmu. Tapi sayangnya, dia bukan tandingan Omi. Bahkan jika dia menggunakan seni terlarang dari gerbang kehancuran surgamu, dia tidak akan menang. Ah, guru gerbang hamparan surga berteriak, merasakan kesedihan di dalam penggantinya. Tetapi dia telah kalah telak di tangan seorang pemuda berusia 20-an. Tuan Pulau bela diri tertawa. Melihat kekalahan pewaris gerbang akhir surga di tangan Omi. Hatinya juga sangat bahagia. Omi benar-benar tidak mengecewakannya. Melangkah ke puncak alam persatuan di masa depan. Sangat tidak mungkin untuk mengukur pencapaiannya. King Feng, pasrahkan dirimu pada takdirmu. Orang-orang berbakat muncul dari gunung dan sungai. Tidak ada manfaat sama sekali untuk menyentuh orang-orang muda. Selain itu, sekte akhir surgamu akan diserahkan kepada penerusmu cepat atau lambat di masa depan. Tetapi penerusmu bukan tandingan Omi. Jika kamu ingin masa depan sekte akhir surga berlanjut, tidak ada manfaatnya menyentuh perasaan Omi, kata Tuan Pulau. Master gerbang hamparan surga menyembunyikan gigi dan berkata, dia hari ini berkat fakta bahwa dia mengambil teratai salju kristal es dari gerbang hamparan surgaku. Dan sekarang, dia masih datang ke gerbang hamparan surgaku untuk menunjukkan kekuatan. Aku akan membunuh pencuri seperti itu. Tuan Pulau tertawa. King Feng, Omi tidak hanya mengambil teratai salju kristal esmu. Dia juga telah mengambil ginseng 10.000 tahun. Rumput burung vermilion. Serangga kaisar. Hanya kurang dari otak suci pedang. Apa? Tubuh master gerbang akhir surga bergetar. Ini terlalu luar biasa. Meskipun teratai salju kristal es adalah milikmu. Tapi sayangnya, kamu tidak ditakdirkan untuk itu. Omi sudah melangkah ke tahap akhir kesempurnaan agung alam persatuan pada 21 sebelum mengambil salah satu harta aneh. Kamu dan aku sama-sama tahu bahwa dia adalah orang pertama dalam sejarah. Dan dia akan melakukannya. Di masa depan, memiliki harapan paling besar untuk alam persatuan. Sekarang dia telah makan selama beberapa tahun. Dia mungkin juga menjadi teman dan kita akan berteman. Ah, master gerbang akhir surga mendesis lagi. Tidak tahu apakah itu keengganan atau apa. Omi terbang ke bawah dan berkata, senior, aku, Omi, memang mencuri teratai salju kristal esmu. Dan aku akan selalu malu dengan masalah ini. Tetapi saudara perempuanku terpaksa melakukannya pada saat itu. Jadi aku berharap senior akan memaafkan. Saya, Omi, meyakinkan senior bahwa di masa depan, selama saya masih di dunia ini, saya akan menjamin keamanan gerbang kehancuran surga selama saya di sini. Dan saya dapat dianggap sebagai pengakuan hadiah teratai salju kristal es dari gerbang kehancuran surga. Tuan Pulau tersenyum. Dengar itu, Omi melangkah ke puncak. Ini hanya masalah waktu. Sekte akhir surga Anda memiliki janjinya. Setidaknya dalam hidupnya. Anda tidak perlu khawatir tentang keselamatan sekte akhir surga. Dan Anda dapat meninggalkan dunia ini dengan ketenangan pikiran. Fiu, master gerbang hamparan surga menarik napas dalam-dalam. Tampaknya pasrah pada nasibnya. Jika Omi tidak datang ke sini hari ini atas inisiatifnya sendiri, dia bahkan tidak akan dapat menemukan orang yang mencuri teratai salju kristal es. Guru gerbang pemadam surga berkata, Omi, ambil telapak tangan. Jika kamu bisa mengambilnya, maka aku akan menyelesaikan masalah ini untukmu. Omi berkata, baiklah, Penatua bisa datang. Omi berkata dalam hatinya, seharusnya masih tidak sulit untuk menerima telapak tangan darinya. Tuan Pulau berkata, Omi, hati-hati. Telapak tangan itu jelas merupakan salah satu teknik telapak tangan terkuat dari gerbang hamparan surga. Telapak es dingin. Master gerbang hamparan surga menempelkan telapak tangan ke arah Omi. Itu benar-benar membawa angin dingin yang kuat. Omi tahu betul bahwa jika dia membiarkan energi internal dingin pihak lain memasuki tulangnya dan menempel pada meridiannya, itu pasti akan merusak meridiannya. Sangat mungkin bahwa master gerbang hamparan surga telah mengeluarkan serangan telapak tangan ini untuk mendapatkan keadilan bagi wakil master gerbang, yang telah merusak meridiannya sendiri dengan menggunakan seni terlarang ketika dia bertarung dengan Omi. Jadi Omi juga perlu merusak meridiannya juga. Tentu saja, jika Omi mampu menangkapnya, maka Omi dianggap kuat. Tetapi jika dia tidak bisa, maka dia akan sama dengan wakil kepala gerbang. Ledakan, master gerbang hamparan surga menyerang. Omi sudah siap. Mengumpulkan kekuatan seluruh tubuhnya dalam satu kepalan tangan. Kekuatan internalnya melonjak dan beratnya 150.000 kg di telapak tangan master gerbang hamparan surga. Tiba-tiba, Omi merasakan udara sedingin es mengalir melalui tubuhnya. Meridiannya tampak membeku. Seluruh tubuhnya bergemerincing dan terbang mundur. Omi hanya menghentikan tubuhnya setelah puluhan meter. Kekuatan internalnya mengalir di tubuhnya, seolah menguapkan uap air, menghilangkan udara sedingin es di tubuhnya.
Pukulan Omi penuh dengan kekuatan setelah dia baru saja berhadapan dengan Master Gerbang Kehancuran Surga. Tetapi kekuatan internalnya sangat kurang. Sementara Master Gerbang Kehancuran Surga, yang kekuatannya mungkin tidak melebihi Omi, tetapi kekuatan internalnya sangat tebal. Jauh dari sebanding dengan Omi. Ketika Omi melihat Master Gerbang Akhir Surga, Master Gerbang Akhir Surga sebenarnya dipukul mundur beberapa meter oleh Omi juga. Lagi pula, pukulan kekuatan seperti itu dari Omi tidak pernah melewatkan ini untuk diambil. Ditambah dia sudah menderita luka dalam dari pertempuran sengit dengan Master Pulau terlebih dahulu. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku itu. Hahaha. Hahaha. Master Gerbang Akhir Surga tertawa sedih. Rambut acak-acakan seolah-olah dia menjadi gila. Atau memulai dirinya sendiri dengan getir. Omi terbang. Tuan Pulau bertanya. Apa kabar? Aku baik-baik saja. Tapi aku akan membutuhkan waktu lebih lama untuk membersihkan hawa dingin dari tubuhku. Tuan Pulau mengangguk. Guru Gerbang Akhir Surga berkata, Omi, kamu luar biasa. Kamu menang. Ingat janjimu untuk tidak mengirim. Terima kasih senior. Tapi aku masih punya pertanyaan tentang adikku. Apakah kamu membunuh? Jangan sibuk bertanya. Tidak. Aku tidak mengikutinya. Jadi dia masih hidup. Entahlah. Oh terima kasih. Tuan Pulau berkata. King Feng. Sangat wajib. Selamat tinggal. Omi meninggalkan gerbang akhir surga. Karena baik Raja Bela Diri Bulan maupun Guru Gerbang Akhir Surga tidak membunuh Mu Qianji. Kemana dia akan pergi? Omi tidak tahu bahwa jika Mu Qianji berhasil melarikan diri, maka dia pasti akan datang mencarinya. Apakah aku masih harus pergi melihat-lihat sekitar kerajaan kera air sekarang? Martial Islander berkata. Tidak perlu. Keduanya. Sudah begitu lama. Jika Mu Qianji tidak mati, dia pasti sudah melarikan diri dari tempat itu. Dan jika dia mati, tidak ada gunanya pergi ke sana. Selain itu, ada banyak orang kuat di Kekaisaran Kera Air. Dan di dunia ini, yang paling kuat bukanlah manusia. Mereka adalah binatang buas. Misalnya, Raja Binatang dari hutan 10.000 binatang. Dan Raja Kera Tua dari Kerajaan Kera Air dan sebagainya. Lebih baik menghindari pergi ke tempat-tempat seperti itu jika tidak ada yang terjadi. Mengapa binatang buas lebih kuat dari manusia di puncaknya? Karena kehidupan banyak binatang lebih lama daripada manusia. Dan juga, keterampilan bela diri binatang relatif tunggal. Mungkin hanya satu gerakan. Jadi berlatih satu gerakan ini selama bertahun-tahun menunjukkan seberapa jauh ia telah dipraktikkan. Dan gerakan menerkam secara acak, mungkin saja bahkan manusia terkuat pun tidak akan bisa menahannya. Omi tidak menyangka puncak binatang buas begitu kuat. Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Setelah sekian lama Mu Qianji tidak muncul, hanya ada satu kemungkinan. Di sudut mana dia menyembuhkan luka-lukanya. Dia pasti telah membayar mahal untuk melarikan diri dari 2 pembangkit tenaga listrik puncak. Sekarang pada saat seperti ini, kita hanya bisa menunggu berita perlahan. Jika Mu Qianji tidak mati, cepat atau lambat dia akan muncul lagi. Jika ya, tidak pernah lagi, Tuan Pulau menamparkan bahu Omi sebagai isyarat kenyamanan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari kejauhan. Teman lama Taolin. Alis Taolin berkerut dalam hati. Seolah-olah dia telah mengenali siapa itu dari suara itu. Omi sibuk bertanya. Tuan Pulau. Mendengarkan suara ini. Kekuatan batinnya sangat tebal. Ini adalah pembangkit tenaga listrik puncak. Itu dia, Tuan Pulau. Siapa itu? Pembangkit tenaga listrik puncak peringkat kedua dunia. Mengapa dia muncul di sini? Oh benar. Dia tampaknya telah memukul teratai salju kristal es gerbang kehancuran surga. Pada saat berikutnya, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan Omi dan Tuan Pulau. Begitu lelaki tua ini muncul, dia merasa seperti sedang memberi orang kekuatan penindas yang sangat kuat. Dan momentum Tuan Pulau semuanya tampaknya benar-benar dirugikan di depannya. Tuan Pulau tersenyum. Pejabat Yang, ini benar-benar kamu. Tuan Pulau Taolin. Lama tidak bertemu. Ya, lama tidak bertemu. Aku tidak berpikir kamu masih hidup. Hahaha. Taolin, jarang bertemu di sini hari ini. Teman lama, bukankah kita akan mengejar? Coba saya lihat apakah Anda telah melampaui saya sekarang. Tuan Pulau Bela Diri berkata. Saudara yang tertawa. Aku bukan pasanganmu. Hahaha. Taolin, di dunia ini, semua orang tahu bahwa kamu adalah yang ketiga di dunia yang berada di peringkat di bawahku. Setelah bertahun-tahun, aku ingin melihat apakah kamu telah melampauiku. Yang Guan, saya tidak peduli dengan nama-nama sia-sia ini lagi. Saudara yang mungkin memiliki sesuatu untuk dilakukan. Mengapa Anda tidak pergi ke bisnis Anda lebih awal? Inilah saatnya bagi saya untuk kembali ke Pulau Bela Diri. Jika saudara yang bebas di hari lain,
Dia bisa datang ke Pulau Bela Diri untuk menyusul saya. Pejabat yang menggelapkan. Tao Lin. Lalu ambil telapak tangan. Selesai. Yang Guan memukul Tuan Pulau dengan telapak tangan. Telapak tangan itu seperti tendangan voli gunung dan lautan. Dan bahkan Omi, yang berdiri beberapa meter di belakangnya, merasakan kekuatan yang tak dilawan. Tuan Pulau Wulin tidak punya pilihan selain bertemu dengan kekuatan tenaga. Telapak tangan kedua pria itu tiba-tiba dipasangkan bersama. Wah, tubuh penduduk Pulau Hutan Bela Diri tiba-tiba terbang kembali ratusan meter seperti karung pasir, sementara orang lain tidak menggerakkan otot. Puff, Tuan Pulau menyemburkan seteguk darah. Wajahnya pucat dan sangat lemah. Tuan Pulau. Omi panik dan berlari untuk membantu Tuan Pulau. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.